warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita bermacam nikmat, terutama nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berjumpa melalui via Zoom pada malam hari ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baik, di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang strategi pengembangan korporasi, kebijakan dividen, dan struktur modal. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan pemateri dari kelompok 8. Adapun pemateri pertama yaitu Uswatun Hasanah. Kemudian sebagai pemateri kedua yaitu Kak Abdul Muhyi Ar-Rahman. Dan pemateri ketiga adalah Dinda Al-Fadilah Putri. Dan pemateri keempat adalah saya sendiri, Siti Aisyah. Dan kemudian pemateri kelima adalah Sophia Kartika Nasution. Baik, langsung saja. Materi pertama akan disampaikan oleh Uswatun Hasanah. Kepadanya disilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang strategi pengembangan korporasi. Yang pertama, strategi. Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Menurut Morrissey, strategi adalah proses untuk menentukan arah yang harus dituju oleh perusahaan agar misinya tercapai dan sebagai daya dorong yang akan membantu perusahaan dalam menentukan produk, jasa, dan pasarnya di masa depan. Strategi korporasi. Ada 4 komponen untuk terbentuknya struktur korporasi, yaitu tujuan yang akan dicapai, strategi yang akan dilakukan untuk mencapainya, taktik atau cara di mana sumber daya yang akan digunakan, dan sumber daya yang akan dimiliki. Sebelumnya sudah disebutkan pengertian dari strategi. Sedangkan korporasi adalah salah satu bentuk organisasi bisnis sebagai aktivis komersial untuk memperoleh profit dengan menjalankan suatu aktivitas yang menghasilkan barang atau jasa. Salah satu ciri umum korporasi adalah pemisahan kepemilikan organisasi yang menyebabkan keterbatasan tanggung jawab dari pemilik. Dalam persaingan korporasi, strategi merupakan suatu cara untuk menjadi berbeda dengan pesaing, yang berarti korporasi harus mampu untuk menciptakan serangkaian aktivitas untuk dapat memberikan nilai yang unik bagi pengguna. Strategi merupakan perebutan posisi di mata pengguna melalui pemberian nilai yang berbeda dengan pesaing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan ke Kak Abdul Muhyi Ar-Rahman untuk menyampaikan materi kedua.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Strategi korporasi. Dengan demikian, strategi korporasi dapat diartikan sebagai pendekatan yang dilakukan oleh organisasi bisnis untuk dapat merealisasikan visinya sehingga mampu memberikan nilai kepada penggunanya secara berbeda dibanding pesaingnya. Ada 3 faktor penting dalam strategi korporasi. 1. Berkaitan dengan penciptaan nilai sebagai tujuan utama strategi korporasi. 2. Berhubungan dengan konfigurasi berbagai sumber daya yang ada guna menunjang usaha pada berbagai lingkup bisnis. 3. Terkait dengan bagaimana perusahaan mengkoordinasikan semua aktivitas bisnisnya dalam hierarki korporasi untuk mewujudkan penciptaan nilai. Meskipun dikatakan bahwa strategi korporasi fit in untuk semua ukuran perusahaan sepanjang mengelola multibisnis, dan pendekatan inside out merupakan tren yang sedang berkembang sehingga banyak kelompok usaha yang mengembangkan bisnisnya terkait dengan bisnis inti. Namun pada kenyataannya banyak juga yang gagal. Kritik terhadap ini semua adalah masih tetap diperlukannya kearifan dalam kepemimpinan pada perusahaan induk atau pimpinan tertinggi. Strategi korporasi ternyata tidak menjadi penentu utama dalam keberhasilan bisnis. Kebijakan dividen adalah keputusan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan setelah beroperasi dan memperoleh laba. Kebijakan dividen perusahaan dapat diukur dengan dividen payout ratio, yang merupakan rasio yang mengukur pendapatan dari perusahaan yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Dengan membagi dividen per lembar saham dengan pendapatan per lembar saham. Semakin rendahnya pembagian dividen perusahaan kepada pemegang saham, maka penggunaan utang semakin bertambah karena perusahaan memiliki profit yang rendah, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya perusahaan memberikan sinyal kepada pasar untuk mencari dana eksternal kepada pihak luar dan struktur modal perusahaan menjadi tinggi. Sekiranya itu saja yang ingin saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Kak Abdul Muhyar Rahman karena telah menyampaikan materi kedua. Selanjutnya, materi ketiga akan disampaikan oleh teman kita yaitu Dinda Al-Fadila Putri. Kepadanya disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan materi selanjutnya. Teori-teori kebijakan dividen. 1. Dividen irrelevant teori. Menurut teori ini, kebijakan dividen tidak mempengaruhi harga pasar saham perusahaan atau nilai perusahaan. Modigliani dan Miller berpendapat bahwa nilai perusahaan hanya ditentukan oleh kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan atau earning power dan risiko bisnis, sedangkan bagaimana cara membagi arus pendapatan menjadi dividen dan laba ditahan tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Next. Dua, bird-in the hand theory. Dikemukakan oleh Myron Gordon dan John Lindner. Berdasarkan bird-in the hand theory, kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap harga pasar saham. Artinya, jika dividen yang dibagikan perusahaan semakin besar, maka harga pasar saham perusahaan tersebut akan semakin tinggi. Dan sebaliknya, hal ini terjadi kepada pembagian dividen dapat mengurangi ketidakpastian yang dihadapi investor.
3. Tax preference teori. Berdasarkan tax preference teori, kebijakan dividen mempunyai pengaruh negatif terhadap harga pasar saham perusahaan. Artinya, semakin besar jumlah dividen yang dibagikan suatu perusahaan, semakin rendah harga pasar perusahaan yang bersangkutan. Hal ini terjadi jika ada perbedaan antara tarif pajak personal atas pendapatan dividen dan capital gain. Aspek kebijakan dividen. Dividen saham adalah pembayaran dividen berupa saham kepada pemegang saham. Ditinjau dari sudut pandang perusahaan, dividen saham tidak lebih dari rekapitulasi perusahaan. Artinya pembagian dividen saham tidak akan mengubah jumlah modal perusahaan, tetapi hanya terjadi perubahan pada struktur modal saja. Pemecah saham. Pemecah saham merupakan tindakan perusahaan untuk menambah jumlah saham yang beredar dengan cara memecah atau saham menjadi 2 saham atau lebih, diikuti dengan penurunan nilai nominal secara profesional. Oleh karena itu, perusahaan dapat menggunakan dana yang tersedia untuk dibagikan sebagai dividen atau untuk membeli kembali saham yang beredar. Keputusan ini diambil apabila perusahaan mempunyai kelebihan kas tapi tidak ada peluang investasi yang menguntungkan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Dinda Alfadila Putri. Selanjutnya, materi keempat akan disampaikan oleh saya sendiri. Silahkan next slide-nya. Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi dividen. Nah, di sini ada dana yang dibutuhkan perusahaan. Semakin besar kebutuhan dana di masa yang akan datang, semakin besar pula bagian laba yang ditahan di perusahaan atau semakin kecil dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Kemudian ada likuiditas. Dividen dapat dibayarkan dalam bentuk dividen tunai atau dividen saham. Perusahaan hanya mampu membayar dividen tunai jika tingkat likuiditas yang dimiliki perusahaan mencukupi. Semakin tinggi likuiditas perusahaan, semakin besar dividen tunai yang mampu dibayar perusahaan kepada pemegang saham. Sebaliknya, next. Kemampuan perusahaan untuk meminjam. Salah satu sumber dana perusahaan adalah dari pinjaman. Kemudian perusahaan dimungkinkan untuk membayar dividen yang besar, karena perusahaan masih memiliki peluang atau kemampuan untuk memperoleh dana dan pinjaman untuk memperoleh dari pinjaman guna memenuhi kebutuhan dana yang diperlukan perusahaan. Next. Kemudian ada nilai informasi dividen. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa harga pasar saham perusahaan meningkat ketika perusahaan mengumumkan kenaikan dividen, dan harga pasar saham perusahaan turun ketika perusahaan mengumumkan penurunan dividen. Salah satu alasan dari reaksi pasar terhadap informasi pengumuman dividen tersebut adalah karena pemegang saham lebih menyukai pendapat sekarang, sehingga dividen berpengaruh positif terhadap harga pasar saham. Kemudian, adapun pengadilan dari perusahaan. Jika perusahaan membayar dividen yang besar, kemungkinan perusahaan memperoleh dana dengan menjual saham baru untuk membiayai peluang investasi yang dinilai menguntungkan. Dalam kondisi demikian, kendali pemegang saham lama atas perusahaan memungkinkan. Dengan demikian, kendali pemegang saham lama atas perusahaan kemungkinan akan berkurang. Jika pemegang saham lama tidak berjanji untuk membeli tambahan saham baru yang diterbitkan perusahaan. Next, Kak. Kemudian ada pembatasan yang diatur dalam perjanjian pinjaman dengan pihak kreditor.
Ketika perusahaan memperoleh pinjaman dari pihak kreditor, perjanjian pinjaman tersebut sering disertai dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Salah satu bentuk persyaratan diantaranya adalah pembatasan pembayaran dividen yang tidak boleh melampaui jumlah tertentu yang disepakati. Tujuannya adalah melindungi kepentingan pihak kreditor, yaitu kelancaran pelunasan pokok pinjaman dan bunganya. Next. Inflasi. Apabila peluang untuk mendapatkan dana yang berasal dari luar perusahaan terbatas, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut adalah melalui dana internal, yaitu laba ditahan. Dengan demikian, jika inflasi meningkat, dividen yang dibayarkan akan berkurang dan sebaliknya. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian materi keempat akan disampaikan oleh Sophia Kartika Nasution. Kepadanya disilahkan. Ya, halo. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi saya yang berjudul struktur modal. Mungkin bisa di next slide. Jadi, struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal sendiri dengan modal asing. Modal sendiri adalah ditahan dan merupakan kepemilikan perusahaan, sedangkan modal asing itu berupa utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Nah, dari situ kita bisa lihat perbedaan dari modal sendiri dan modal asing. Oke, di next slide aja. Kemudian kita akan masuk ke faktor yang mempengaruhi struktur modal sebuah perusahaan. Ada apa saja? Ada 5. Dan yang pertama, yaitu ada struktur aktiva atau tangibility. Struktur aktiva itu adalah penentuan berapa besar alokasi dana untuk masing-masing komponen aktiva, baik aktiva tetap maupun aktiva lancar. Terus, lalu faktor yang kedua yaitu ada growth opportunity atau kesempatan untuk berkembang, yaitu perusahaan cenderung melakukan investasi untuk mengembangkan perusahaannya. Kesempatan mengembangkan perusahaan menjadi lebih baik ini biasanya tidak semuanya menguntungkan, di mana hal tersebut juga mempengaruhi struktur modal perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu ada ukuran perusahaan atau firm size. Di sini ada sedikit penjelasan, yaitu perusahaan besar cenderung akan melakukan diversifikasi usaha lebih banyak daripada perusahaan kecil. Oleh karena itu, kemungkinan kegagalan dalam menjalankan usaha atau kebangkrutan akan lebih kecil pada suatu perusahaan besar. Dan yang keempat yaitu adalah profitabilitas. Profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam presentasi yang digunakan untuk menilai sejauh manakah sebuah perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Kemudian yang terakhir, yaitu faktor yang terakhir adalah risiko bisnis. Risiko bisnis bisa menjadi salah satu alasan kenapa sebuah perusahaan mengalami kesulitan untuk pendanaan eksternalnya, berpengaruh juga kepada leverage perusahaan. Nah, tadi itu dia ada 5 faktor yang mempengaruhi struktur modal. Jadi setiap faktor itu mempengaruhi kondisi struktur modal perusahaan. Jadi faktor itu juga akan mempengaruhi keuangan perusahaan itu sendiri. Misalnya saja dalam hal perpajakan. Perusahaan yang kondisi keuangannya sehat tentunya rutin membayar pajak dan tidak mengalami masalah perpajakan. Sebaliknya, perusahaan yang tidak taat pajak atau memiliki kondisi keuangan yang tidak sehat, proses pajaknya pun nantinya akan bisa saja terhambat. Sekian materi dari saya mengenai faktor yang dapat mempengaruhi struktur modal. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Sophia Kartika Nasution yang telah menyampaikan materi keempat atau materi terakhir pada rangkuman atau pada materi kami pada malam hari ini. Kemudian ada pun kesimpulan dari materi kami, yaitu yang pertama adalah tentang kebijakan dividen, yang dimana kebijakan dividen adalah keputusan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan setelah beroperasi dan memperoleh laba. Kemudian adapun dari teori-teori dari kebijakan dividen itu, yang pertama ada teori menurut dividen tentang dividen irrelevance teori. Kemudian yang kedua
ada teori tentang beat in the head theory. Kemudian dengan penjelasan yang sudah dipaparkan oleh saudari kita Uswatun Hasanah. Kemudian adapun teori yang ketiga, mohon maaf, yang dipaparkan oleh Dinda Alfadila Putri. Kemudian teori yang ketiga adalah text preference theory. Dan selanjutnya adalah materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dividen. Nah, di sini kesimpulannya dari faktor-faktor mempengaruhi dividen itu ada dana yang dibutuhkan perusahaan, kemudian adanya likuiditas, terus kemampuan perusahaan untuk meminjam, nilai informasi dividen, kemudian pengadilan perusahaan, pembatasan yang diatur dalam perjanjian pinjaman dengan pihak kreditor, dan kemudian yang terakhir ada inflasi. Nah, itu adalah yang saya sebutkan tadi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dividen. Dan selanjutnya tadi sudah dijelaskan oleh saudari kita Sofia Kartika Nasution tentang struktur modal, yang dimana struktur modal itu merupakan perimbangan atau perbandingan antara modal sendiri dengan modal asing, yang dimana modal sendiri adalah ditahan dan kepemilikan perusahaannya, sedangkan modal asing berupa utang jangka pendek, utang jangka panjang. Terus di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi struktur modal dalam perusahaan. Yang pertama adalah struktur aktiva, yang kedua adalah yang kedua adalah di sini ada perusahaan cenderung melakukan investasi. Kemudian yang ketiga, perusahaan besar cenderung akan melakukan diversifikasi. Dan yang keempat adalah profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba. Dan yang terakhir adalah risiko bisnis bisa menjadi salah satu alasan. Nah, di sini kesimpulan dari materi kami pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya sampaikan mohon maaf, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membersamai dari awal presentasi sampai akhir presentasi. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.